Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. HP yang akan saya review kali ini sebenarnya adalah salah satu HP impian saya nih sejak dulu, yaitu Apple iPhone X. Waktu awal rilis resmi dulu dibanderol dengan harga 18 juta. Namun di tahun ini harganya udah turun banget mencapai 5 jutaan loh. Dan harga tersebut sih bukan harga bekas loh ya, karena kita dapat yang beneran masih baru, baik secara fisik atau softwarenya. Ketika kita cek menggunakan aplikasi Triu Tools, scoresnya 100%, dan baterai health-nya juga masih dalam kondisi 100% juga loh. Cuma memang ini bukan yang versi rilis resmi Indo loh ya, tapi hanya garansi distributor saja. Sebelum masuk ke video reviewnya, kita mulai dulu dari video unboxingnya ya. Tampilan depan dusnya simpel dan menunjukkan desain layar depannya. Lalu di bagian kanan dan kiri dusnya cuma ada tulisan iPhone. Di atas dan bawahnya terdapat logo Apple. Baru di bagian belakangnya aja nih terdapat beberapa spesifikasi kuncinya yang akan langsung kita bahas nanti ya. Begitu pertama kali dibuka terdapat dus kecil lagi untuk menempatkan SIM tray ejector, buku manual dan kartu garansinya. Dapat adapter charger bawaan dengan output 5 volt 1 ampere. Lalu dapat headset dan juga kabel data Lightning yang semuanya ini bukan original tapi kualitas OEM loh ya. Kita beresin dulu dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal waktu megang iPhone X ini memang terasa kompak dan nyaman banget digunakan dengan satu tangan. Berbahan material kaca dengan frame aluminium yang solid dan kokoh membuat HP ini terasa sangat premium. Di sebelah kanan terdapat tombol power dan lubang untuk membuka slot single SIM-nya. Di sebelah kiri terdapat tombol volume dan juga tombol switch khas dari Apple. Di bagian atasnya polos saja nih. Lalu di bagian bawah terdapat lubang speaker, lubang mic dan juga lubang colokan chargernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Apple iPhone X ini. Begitu dinyalakan pertama kali ternyata sudah menggunakan iOS versi 14. Namun ternyata masih ada update versi terbarunya. Jadi sebelum kita tes lebih lanjut, iOS-nya sudah kita upgrade ke versi yang paling terbaru nih. Saya cek juga untuk fitur True Tone-nya ternyata masih normal dan masih bisa diaktifkan. Layar iPhone X ini sebesar 5,8 inch menggunakan Super Retina OLED screen yang memiliki resolusi layar 1125 x 2436 pixel yang memiliki fitur SDR10, Dolby Vision, 3D Touch, serta True Tone. Kualitas suara speaker stereonya juga mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Suara bassnya terasa dan treble-nya juga dinamis. Overall di bagian desain dan displaynya ini, Apple iPhone X ini masih cukup enak untuk dipakai di tahun ini. Meskipun masih pakai desain poni yang khas sampai iPhone 12 series, tapi tetap aja sih build quality-nya ini bikin kekurangan tersebut jadi tidak begitu terasa. Namun kalau yang butuh HP yang layarnya lebar, jelas HP ini kurang pas ya, dan bisa langsung pilih yang versi XS Max-nya aja. Lalu gimana nih performanya kalau untuk dipakai daily use dan gaming pada saat ini? Apple iPhone X ini ditenagai chipset dari Apple A11 Bionic yang berfabrikasi 10 nanometer. Dengan prosesor hexa-core yang dipadukan dengan Apple GPU yang menggunakan 3-core grafik. Untuk varian yang saya pakai ini tuh yang internalnya 64 GB, yang cuma pakai RAM 3 GB. Saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 masih tembus mencapai skor 229 ribuan. Yang jelas performanya untuk dipakai daily use seperti browsing atau sekedar chatting sih masih enak banget. Tapi gimana nih kalau untuk jalanin game SD? Lanjut kita tes untuk mainin 2 game SD yang paling populer saat ini ya. Game yang pertama tentu saja adalah PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan saat saya tes mainkan pada settingan Smooth Extreme, gameplaynya terasa masih smooth dan minim terjadi frame drop. Tapi sedikit lag terasa ketika bertemu player asli, namun masih sangat playable. Touchscreen-nya juga responsif dan gironya juga tidak terasa delay. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 46 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 16%. Game kedua saya bermain game Genshin Impact. Settingan defaultnya ternyata berada di medium. Tapi saat saya rubah ke settingan rata kanan dengan 60 fps, gameplaynya ternyata cukup playable. Walau frame drop tetap sering terasa saat bertarung melawan monster dan saat menampilkan animasi skill tiap karakternya. Apalagi suhu panas HP-nya bikin gak betah mainin game ini lama-lama. Karena lumayan terasa panas banget. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP-nya naik hingga 46 derajat Celcius. Dan baterainya berkurang sekitar 23%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 5%. Tapi semua tes barusan saya tes menggunakan koneksi Wi-Fi.
Tambahan info, iPhone X ini memiliki kapasitas baterai sebesar 2716 mAh yang mendukung pengisian cepat dengan kabel sebesar 15 watt dan juga bisa dicas tanpa kabel alias wireless charge. Setelah performa, lanjut kita bahas kameranya nih. Kamera utama iPhone X ini bersensor 12 megapiksel yang berapertur f1.8 yang memiliki fitur face detection autofocus. Dan kamera keduanya adalah lensa telefoto yang bersensor 12 megapiksel yang berapertur f2.4. Kedua kameranya ini sama-sama memiliki fitur optical image stabilizer yang tentunya akan membuat hasil jepretan lebih optimal dan rekaman video jadi lebih stabil. Sedangkan untuk kamera depannya membenamkan sensor sebesar 7 megapiksel yang berapertur f2.2 yang support dengan Face ID dan memiliki fitur SDR. Dan setelah saya coba aktifin fitur Face ID-nya, ternyata kualitas akurasinya bagus banget dan memang terasa berbeda jika dibandingkan Face Unlock pada smartphone Android ya. Lalu kalau untuk kualitas jepretannya di kondisi cahaya yang cukup jelas masih oke banget. Warnanya terasa vibrant serta dynamic range-nya terasa luas dan detailnya juga masih terjaga. Foto bokehnya juga terlihat lebih alami dan cukup rapi untuk memisahkan objek dengan latar background-nya. Kualitas perekaman videonya juga terasa smooth dan masih oke banget untuk kebutuhan masa kini. Berikut adalah beberapa hasil jepretan dan rekaman video dari iPhone X ini. Kesimpulannya, Apple iPhone X ini menurut saya masih enak banget jika dipakai untuk kebutuhan masa kini. Apalagi jika benar Apple iPhone X ini beneran masih baru dan belum pernah dipakai sama sekali kayak baru loh ya. Pastinya umur HP ini bakal lama dan akan tetap enak untuk dipakai selama beberapa tahun ke depan. Lebih cocok sih kalau untuk HP utama atau daily yang cuma sesekali aja untuk bermain game SD. Karena kalau untuk kebutuhan gaming yang intens, jelas kapasitas baterainya yang nggak nyampe 3000 mAh ini kurang banget untuk saat ini. Kalau mau yang baterainya lebih besar sih bisa pilih yang XS Max-nya aja ya. Segitu dulu aja untuk video review kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.